Halo, assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Fresh Tika Ginting. Oke, udah lama banget gak buat konten kayak gini, obrolan panjang yang teman-teman bakalan fokus terus ke muka aku. Mudah-mudahan gak bosan. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau membahas mengenai mau bercerita mengenai pengalaman pertama saya masuk ke lingkungan kerja di Jepang gitu. Nah, teman-teman tahu sendiri kalau budaya kerja di Jepang itu sangat keras, sangat disiplin, jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri gitu. Nah, buat teman-teman yang ada rencana pengen berangkat ke Jepang atau sekarang tinggal berangkat, udah mau berangkat ke Jepang, bakalan masuk ke lingkungan kerja di Jepang, mungkin konten ini bisa bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat lah. Jadi saya datang ke Jepang itu pertama kali pada tahun 2017, Juni 2017 nyampe di Jepang, dan selama 6 bulan saya dan teman-teman pelatihan bahasa Jepang di Tokyo, Tokyo AOTS Kensu Center. Nah, selama 6 bulan kita belajar bahasa Jepang, dan selain belajar bahasa Jepang kita juga belajar mengenai budaya-budaya yang harus kita ketahui di Jepang gitu. Nah, karena memang program yang saya ikuti ini adalah program G2G, program pemerintah ke pemerintah, jadi kita benar-benar diarahkan untuk bisa hidup mandiri di Jepang gitu. Jadi selama 6 bulan itu kita belajar bahasa Jepang, kita juga belajar tentang budaya-budaya yang ada di Jepang, kita juga belajar tentang gimana kalau kita misalnya mau berobat, apa yang harus kita lakukan gitu, itu semuanya dituntun gitu. Dan kalau misalnya ada kayak bencana alam itu apa yang harus kita lakukan, itu semuanya dipersiapkan gitu, semuanya dikasih pelatihan supaya ketika hal itu terjadi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, 6 bulan pelatihan di Tokyo, setelah 6 bulan pelatihan di Tokyo, jadi selesai pelatihan itu bulan 12. Nah, setelah selesai pelatihan bulan 12, saya masuk ke lingkungan kerja. Saya dan teman-teman yang lain juga masuk ke lingkungan kerja, masuk ke rumah sakit masing-masing gitulah. Saya dan 3 orang teman saya masuk ke satu rumah sakit. Satu rumah sakit itu yang sama itu ada 3 orang. Nah, kita masuk ke rumah sakit, dan ya itu pertama kali kita masuk ke rumah sakit. Nah, jadi bahasa Jepang itu bahasa Jepang beda daerah ada hyogeng, namanya hyogeng. Setiap daerah itu memiliki hyogengnya tersendiri gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa ya hyogeng ini? Pokoknya bahasa daerah itu sendiri gitu. Jadi apa yang kita pelajari dengan apa yang kita hadapi sebenarnya di lingkungan tempat kita tinggal maupun di lingkungan tempat kita kerja, ada banyak bahasa yang berbeda gitu, karena mereka menggunakan hyogeng dari daerah itu gitu. Kalau kayak di Osaka itu ada Kansai Beng, kalau beda daerah pokoknya beda hyogengnya gitu. Di daerah lain ada hyogengnya lagi gitu. Jadi itu sempat buat terkejut, gimana gitu, tapi ya akhirnya narete kita. Jadi dengan sendirinya mulai terbiasa dan mulai ngerti gitu. Meskipun sampai sekarang sebenarnya masih banyak yang nggak ngerti, masih banyak harus belajar. Nah, oke. Nah, poin pertama yang harus kita persiapkan ketika masuk ke lingkungan kerja itu adalah, yang pertama, kita harus mempersiapkan mental. Kita harus mempersiapkan mental yang kuat, karena bekerja di Jepang itu bukan hal yang mudah. Kalau dilihat dari orang-orang, kalau kita lihat orang-orang yang bekerja di Jepang, kita lihat di sosial medianya itu kayaknya enak gitu, yang diupload foto-fotonya keren-keren terus gitu. Ya karena foto yang diupload ya foto yang ketika lagi jalan-jalan gitu. Kalau lagi dimarah-marahin,
foto yang lagi dimarah-marahin, yang lagi kebingungan, nggak mungkin sempat buat upload foto ya kan. Jadi jangan berpikir kalau kerja di Jepang itu enaknya doang. Iya, ada enaknya, tapi ada juga enggak enaknya gitu. Nah, yang pertama kita harus mempersiapkan mental kita supaya apapun yang terjadi di lingkungan kerja kita nanti, tekanan apapun yang kita dapatkan selama kita bekerja di Jepang, kita harus siap melewatinya semuanya. Karena kita sudah berani mengambil keputusan untuk bekerja di Jepang gitu. Setelah poin pertama tadi adalah poin pertama adalah mempersiapkan mental. Poin kedua yang paling harus kita persiapkan adalah mempersiapkan fisik gitu. Jepang itu kan terdiri dari 4 musim, sangat berbeda dengan Indonesia, berbeda sekali. Suhu Indonesia dan Jepang itu sangat berbeda karena di Jepang itu memiliki 4 musim. Jadi kita harus mempersiapkan fisik kita harus benar-benar sehat gitu. Kalau misalnya fisik kita nggak kuat, karena kerja di Jepang itu bukan main-main. Kerja di Jepang itu nggak sama dengan kerja di Indonesia. Kalau kerja di Jepang itu benar-benar kerja. Kalau di Indonesia kan kadang masih ada waktu buat megang handphone, masih ada waktu, ya masih kayaknya masih ada jeda gitu, jeda dari kerja, jeda gitu. Pokoknya masih ada waktu senggang. Kalau di sini enggak. Kalau misalnya kerja ya kerja terus gitu. Kita nggak akan nggak ada tuh yang megang handphone ketika lagi kerja gitu. Megang handphone cuman pas lagi jam istirahat gitu. Nah, dan itu salah satu mungkin yang kita harus berhati-hati, jangan pegang-pegang handphone ketika lagi jam kerja gitu. Udah kayak gitu, poin ketiga yang perlu kita persiapkan lagi adalah bahasa. Ya, ini poin yang sangat penting, karena kalau kita tidak bisa menggunakan bahasa Jepang, kita tidak bisa berbahasa, kita tidak bisa bahasa Jepang gitu ya. Ya, pokoknya kita nggak bisa bahasanya nggak bisa gitu. Kita nggak akan bisa kerja gitu. Gimana kita bisa kerja kalau nggak bisa berkomunikasi ketika atasan ataupun rekan kerja kita memberikan tugas, memberikan arahan untuk melakukan satu tugas gitu. Kita tidak tahu gimana mau kerja gitu. Ketika dia minta kerjain A, kita malah ngerjain C, bisa jadi masalah ya kan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan bahasanya. Tapi tenang aja, nggak perlu khawatir juga, yang penting mempersiapkan diri, belajar bahasanya supaya nanti ketika kita sudah masuk ke lingkungan kerja itu kita nggak kewalahan, kita nggak panik gitu. Nah, pertama kali saya masuk ke rumah sakit, ini pengalaman saya pertama kali masuk ke rumah sakit itu ya karena mereka menggunakan Hogen itu tadi, menggunakan dialek mereka tersendiri. Jadi banyak banget yang aku nggak ngerti gitu, aku nggak ngerti maksud mereka apa. Udah kayak gitu, pertama kali kerja itu kanji ya. Kalau kanji kan nama-nama mereka itu kan tulisannya semuanya pada kanji gitu. Jadi kalau kita kanjinya kurang, itu bakalan ya susah lah. Karena saya memang kerjanya di rumah sakit, harus hafal nama pasien, harus tahu nama-nama pasien kan. Sedangkan nama-nama pasien itu semuanya tulisan kanji. Meskipun ada tulisan katakananya ditulis kecil, tapi itu kadang suka susah nyarinya karena kecil gitu. Yang untuk katakana itu tadi. Tapi kalau yang kanji memang ditulis gede. Yang katakana itu cuma untuk membantu gitulah, untuk membantu kayak orang kayak aku ini yang nggak bisa baca kanji. Nah, ketika teman kerja minta ke ruangan si Anu gitu, ke ruangan si Anu. Sedangkan udah ke ruangan itu, tapi nggak tahu pasiennya yang mana.
nggak bisa bahasa kanjinya gitu. Di situ aduh, jadi pertama kali masuk kerja itu banyak banget bingung mau ngapain, sedangkan mereka semua pada sibuk gitu. Mereka semua pada sibuk dan saya nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi lama kelamaan setelah beberapa setelah waktu berjalan akhirnya paham ritme kerjanya kayak gimana gitu, alur kerjanya dari mana kemana dulu, di jam segini apa yang dikerjain, jam segini apa yang dikerjain, mulai paham dengan sendirinya. Jadi kerja di tahun pertama itu stres banget, banyak stresnya lah pokoknya. Setiap berangkat kerja itu selalu ada rasa khawatir, bakalan nggak ada masalah nggak ini ya, bakalan gimana gitu, pasti ada rasa was-was gitu. Berbeda dengan sekarang. Jadi ada satu lagi budaya yang harus kita terapkan di lingkungan tempat kerja. Biasanya di lingkungan tempat kerja itu kita harus membiasakan untuk aisatsu. Aisatsu itu maksudnya salam dalam bahasa Jepang disebut aisatsu. Jadi kalau misalnya kita ketemu dengan rekan-rekan kerja, siapapun orangnya di lingkungan tempat kita kerja, pokoknya dia itu adalah staff di lingkungan tempat kita kerja gitu lah. Biasakan untuk selalu aisatsu supaya nggak punya sopan santun gitu. Jadi kalau misalnya masih pagi, ohayo gozaimasu gitu. Kalau misalnya udah selesai kerja itu otsukare sama desu gitu. Itu harus diterapkan. Dan membungkuk 90 derajat. Ya, awal-awal banget masuk ke rumah sakit dengan harus membiasakan hal itu gitu. Itu bukan budaya kita banget, dan ya nggak pernah menjalani hal seperti itu, dan kita harus membiasakan diri dengan kebiasaan itu. Pertama-pertama itu rasanya canggung banget, rasanya aneh gitu. Setiap ketemu orang harus ohayo gozaimasu, harus membungkuk, itu kayaknya ribet banget gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya terbiasa, dan akhirnya ya nggak ada rasa canggung lagi gitu. Itu harus dibiasakan. Jadi poin keempat yang mungkin perlu kita perhatikan adalah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan tempat kita kerja maupun di lingkungan tempat kita tinggal, ataupun ketika kita berada di fasilitas umum gitu, kayak budaya ngantri, biasakan untuk mengantri gitu. Jangan buat malu negara kita. Karena kalau kita melakukan kesalahan di sini, ketika kita melakukan kesalahan di Jepang, di Jepang ini, itu yang disebut bukan ayah kita, ibu kita gitu, bukan orang tua kita, tapi Indonesia. Orang Indonesia Jin. Jadi satu Indonesia bakalan jelek kalau kita melakukan kesalahan. Jadi harus berhati-hati, jangan melakukan hal-hal yang tidak benar gitu.